selama webinar dan So Anda bisa next, mengisi we are meeting partners survei melalui who have tautan atau link considered tersebut. the ambitious goal of Kita akan mendengar dari 2030 beberapa net mitra atau zero partner water yang intake sudah emissions. memulai So tujuan for us, ambisiusnya like dengan melakukan perluasan 100.000 consider bus listrik e-bus di seluruh technology. dunia di We share 20 lessons kota learned utama in two of those places, dan Salvador, Brazil, and kota-kota yang sudah Canada, mempertimbangkan Indonesia. teknologi bus yang So bersih. we want Kita to akan berbagi leverage these pengalaman dari challenges and Salvador, Brasil, dan opportunities that other Indonesia cities can learn untuk from. memahami We tantangan dan also have peluang amazing dan panelists kota-kota lain bisa today, belajar dari pengalaman mereka. first with Ada Aimee, panel sangat luar biasa. Chief Pertama Officer ada of Amy ITDP, Gauthier, Chief on Knowledge the Officer di work ITDP, that the yang organization mengawasi is upaya doing. And then IBAS yang dilakukan oleh Ian, ITDP. Dan juga so Amy ini Aimee will juga moderate the session. merupakan perintis dari penjalinan hubungan antar First mitra atau question partner. Beliau akan juga akan menjadi moderator. Kita akan mendengar juga dari Morohan Modi yang adalah seorang advisor di JIZ. Dia sedang melakukan pengadaan 100.000 bus listrik di kota-kota mitra pada tahun 2025. Dia akan berbagi tujuan dari misi Tumi Ibas. Kita juga akan mendengar dari Financia Nanoli, Public Transport and Electrification Specialist di ITDP Indonesia. Financia juga terlibat dalam upaya IBAS Transjakarta dan beliau bisa berbagi beberapa aspek proyek ini seperti kegiatan monitoring dan evaluasi dan beberapa rekomendasi untuk perluasan atau scale up. Dan terakhir, saya akan mengundang Diogo Pereira. Beliau adalah Advisor Secretariat of Mobility Salvador, Brazil. Beliau akan berbicara tantangan-tantangan menarik yang telah dihadapi oleh kota ini dalam mengembangkan upaya percontohan bus elektrik dan beliau akan melihat bagaimana, menjelaskan bagaimana kota ini mengatasi berbagai tantangan tersebut. Kita akan memulai presentasi formal dan menyambut panel. Saya akan menyambut Ibu Aime yang akan memberikan sedikit latar belakang. Terima kasih banyak, Iwana. Saya sangat senang bisa berada di sini dan dalam tema menuju 100.000 perluasan bus elektrik dan ITDP sudah dukung upaya perluasan bus elektrik. Kita juga bekerja sama dengan Tumi Ibas dan misinya pada fase pertama. Jadi adalah momen yang baik untuk melakukan refleksi apa yang sudah kita pelajari selama beberapa tahun terakhir dan bagaimana wajahnya pada beberapa tahun ke depan. Jadi perbincangan ini sangat menarik dan kita juga akan bisa berbagi pandangan dengan Anda semua, terutama dengan para anggota panel di sini. Kita terutama sudah menghadapi perubahan iklim dan ternyata berlangsung dengan lebih cepat dibandingkan yang kita antisipasi sebelumnya. Dengan demikian kita juga harus bergerak lebih cepat dan itulah kenapa kita berada sebagaimana kita melakukan perluasan skala bus elektrik dan bagaimana perluasan skala ini bisa dilakukan dengan cepat. Jadi elektrifikasi ini bisa dilakukan dalam kerangka kompleksitas global dan juga upaya yang kita lakukan. Kita melihat dari upaya permodelan dan supaya kita bisa mencapai tujuan terkait perubahan iklim kita, kita juga harus mendukung upaya kompleksitas dan bagaimana transportasi publik ini diupayakan dalam kaitannya dengan tata lahan yang terintegrasi. Jadi untuk mencapai tujuan mengatasi perubahan iklim, strategi ini harus bisa saling mendukung supaya bisa berhasil. Jadi kita harus saling mendukung bagaimana kita juga berhasil dalam mengatasi uh, akibat perubahan iklim. Bagi kami di ITDP, kita berfokus pada penentuan prioritas transportasi publik dan juga armada bus. Jadi, Project Tumi ini adalah upaya yang kami lakukan. Kita melihat elektrifikasi secara lebih luas, ada banyak kota di berbagai negara, dan bagaimana kita bisa memperluas skalanya. Jadi saya senang sekali ada Bapak Rohan yang bisa menjelaskan proyek ini, apa saja pengalaman yang bisa diperoleh, dan apa saja fitur-fitur dari proyek ini pada saat kita beranjak ke fase kedua, dan kita juga akan mendengar dari seperti yang disampaikan oleh Iwana dari dua kota yang sudah betul-betul mengimplementasikan upaya, dan kita melihat apa saja yang mereka alami ketika mereka mengimplementasikan strategi e-buses. Jadi kita akan juga berharap bisa berdiskusi dengan Anda semua mengenai apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan elektrifikasi armada bus kita dan ini bisa berjalan lebih
cepat supaya kita bisa mengatasi akibat perubahan iklim dan juga isu perubahan iklim. Tapi hal yang baik dari elektrifikasi dan bus elektrik ini kita bisa berbicara mengenai equity ataupun kesetaraan dan saya ingin bahas ini di pembukaan karena pada saat kita melakukan transisi yang adil, bagaimana bus elektrik ini bisa membantu kita dalam mencapai tujuan kesetaraan kita. Di Brasil mereka baru saja merilis laporan ini dan saya senang bagaimana mereka melakukan framing ini karena implementasi bus elektrik ini berarti kita realisasikan transportasi publik yang adil. Saya tadi tidak memikirkan, tapi ini adalah cara yang baik untuk mulai perbincangan ini. Bagaimana teknologi baru, bagaimana sistem baru, bagaimana dampaknya terhadap operasional, bahwa ada bisnis model yang baru. Semua hal ini kita akan mendengar dari para panelis yang akan menjelaskan bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap sistem transportasi publik ini. Dengan sistem yang baru terdapat peluang untuk memikirkan kembali mobilitas secara umum. Ada tantangan ketika memperkenalkan sistem baru dan melakukan perluasan skala, tapi ada banyak peluang yang sangat baik. Salah satu peluang yang bisa kita peroleh adalah bagaimana kita bisa mendobrak tantangan-tantangan yang sifatnya sistemik supaya dan kita juga bisa melihat bagaimana koreksi yang bisa dilakukan dengan bus elektrik ini. Dengan demikian, saya akan mengundang Bapak Rohan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan Rohan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Amy. Halo semuanya, terima kasih sudah memperkenalkan. Dan saya akan menjelaskan apa yang kami maksud dengan Tumi IBAS Mission. Ada beberapa pengalaman, tantangan kami hadapi, dan apa yang telah kami pelajari. Dan juga kami memberikan update bagaimana langkah-langkah yang akan kami tempuh ke depan dalam rangka fase kedua. Dan dengan demikian, saya berharap Anda dapat melihat screen saya, layar saya. Jadi, mengapa misi Tumi IBAS ini? Kita semua menyadari bahwa kita juga mengukur emisi gas rumah kaca, dan ternyata dari transportasi ini kontribusinya sekitar 23%. Kalau kita terus melakukan hal-hal tanpa adanya perubahan, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan pembatasan laju peningkatan suhu 1,5 derajat. Dan ini bahkan perubahan yang bisa terjadi sangat cepat pada dekade depan. Boleh diperbesar slide-nya, terima kasih. Kita telah menghadapi beberapa tantangan. Saya ternyata tidak bisa memindahkan layar siapa. Audio Anda sedikit putus-putus, tapi sebetulnya layarnya terlihat dengan jelas. Dengan memahami kebutuhan untuk mengurangi emisi dari transportasi publik, misi Tumi IBAS Mission ini diluncurkan pada tahun 2019 dengan komponen utama yang diluncurkan pada Climate Summit di Act Initiative yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan proyek ini ditujukan untuk mendukung dialog kebijakan antar pemerintah dan antar kota untuk bisa memperkuat kerangka kebijakan pemampu di 25 kota yang ikut serta dalam misi proyek ini. Dan salah satu tujuan utamanya adalah 100.000 bus elektrik ini akan diadakan di negara-negara yang termasuk dalam Global South pada tahun 2025. Misi ini diimplementasikan oleh 7 organisasi yang didukung oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi Pemerintah Jerman, dan ada beberapa pendekatan melalui pelibatan multi stakeholder dengan sinergi untuk bisa mendorong adanya upaya dekarbonisasi di sektor transportasi. Jadi proyek ini bekerja dalam 3 pilar utama. Yang pertama, proyek ini menyediakan asistensi teknis
di 25 kota yang disebut sebagai 25 kota deep dive dan juga penyelenggaraan roadmap, dan misi ini juga bekerja untuk mendukung jejaring 100 kota pada tahun 2025 dan diharapkan dengan demikian mereka mendapatkan akses pada Global Knowledge Hub dalam topik-topik IBAS dan juga memfasilitasi pertukaran peer-to-peer dan juga menyelenggarakan dialog ke pasar dan juga ke lembaga keuangan dan dengan tujuan utama untuk menggabungkan sektor swasta, lembaga keuangan dari berbagai kawasan dan juga menjembatani hubungan dengan berbagai kota yang ikut serta, dan misi ini juga bekerja di bawah pilar koalisi global di mana kita juga bekerja sama dengan inisiatif proyek-proyek yang bekerja di sektor ini untuk mendorong upaya-upaya terkait dengan e-buses. Pendekatan TUMI ini proyek ini bekerja berdasarkan 3I, jadi mengimplementasikan intervensi yang berdasarkan target yang sudah ditentukan di kota-kota yang berpartisipasi bersama dengan partner atau mitra-mitra ini. Kita juga bekerja untuk melakukan institusionalisasi intervensi. Misalnya ada beberapa koalisi di pemerintah kota atau di beberapa kawasan untuk melakukan institusionalisasi beberapa intervensi yang diselenggarakan, dan juga kita berusaha menggugah inspirasi di bawah pilar kedua, yaitu jejaring antar kota. Pada layar Anda bisa melihat satu peta. Kita bekerja di 20 deep dive cities atau kota yang menjadi anggota deep dive cities, dan ada 63 kota yang menjadi bagian dari jejaring pada saat ini, dan kita bekerja untuk meningkatkan anggota dari kota jejaring ini menjadi 100 kota. Jadi apa saja yang sudah kami capai sampai bulan Maret 2023? Proyek ini kita sudah berhasil melakukan pelibatan dengan 20 kota yang menjadi anggota Deep Dive. Ada 50 events di 20 kota yang menjadi bagian dari Deep Dive Cities bersama dengan para partner, bekerja sama dengan kota-kota ataupun otoritas transportasi publik maupun partner atau mitra dari kota-kota ini. Kita juga sudah mendukung upaya-upaya pengadaan sekitar 69.800 bus listrik yang ada di kota-kota ini. Tentu saja, pada fase pertama ada beberapa tantangan yang kami hadapi untuk melakukan perluasan skala dari proyek-proyek ini. Beberapa dari tantangan utama di bawah proyek ini di bawah keuangan dan juga rantai pasok atau supply chain. Dan yang kedua ini adalah bagaimana kita melakukan optimasi operasional proyek. Tentu saja begitu proyek ini dapat dioptimalkan, maka tingkat keyakinan kepercayaan di kota-kota yang menjadi kota-kota perintis ini menjadi semakin tinggi. Jadi ini tidak hanya menjadi relevan bagi otorita transportasi di kota-kota ini, tapi juga pada sektor swasta yang ada di kawasan-kawasan di mana kami bekerja. Ini adalah beberapa pertanyaan utama yang saya harapkan dapat dijawab oleh beberapa panelis lain. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi sektor swasta untuk bisa ikut mendorong agenda bus listrik ini. Bagaimana kita meningkatkan keyakinan ataupun kepercayaan kota-kota ini agar intervensi digital ini bisa dilakukan yang lebih cepat, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelatihan dari kota-kota ini dan juga sektor swasta. Saya akan tutup di sini. Terima kasih banyak atas peluang yang diberikan. Saya akan mengundang Ibu Venencia dari ITDP. Silakan.
Thank you, Terima Rohan. kasih. Terima kasih, Rohan. Rohan, this is Financia from ITDP Saya office. Finansia Today I will dari present kantor the ITDP implementation Indonesia. of Pada hari ini saya SME plan akan in bercerita Jakarta. mengenai So, implementasi for all of you that elektrifikasi not armada familiar bus with di Indonesia. Jakarta, Bagi Anda Jakarta yang is tidak the begitu city in familiar Indonesia and also dengan in Jakarta, Jakarta ASEAN. adalah kota Jakarta terbesar population di is about Indonesia dan di 2.5 ASEAN dengan million. jumlah penduduk It is sekitar 10 served by setengah different juta modes of penduduk. transport. So we have Pada saat ini ada berbagai Transjakarta, moda transportasi, misalnya Jakarta, transportasi and also publik we have Transjakarta general uh, rail-based public transport. yang Our berdasarkan jalan raya dan juga ada beberapa population yang in Jakarta is berbasis still below rel. 10%. So Meski in demikian, this presentation, share I will focus on dari explain about transportasi publik Jakarta itu masih electrification sangat rendah, yaitu process 10%. Saya and akan berbagi one mengenai Transjakarta elektrifikasi BRT armada di system in Transjakarta. Jakarta. Transjakarta ini It is adalah already sistem operating BRT since di Jakarta yang sudah beroperasi 2004, sejak tahun 2004, sorry, and currently this is the 2004, longest BRT system in the dan world. ini So adalah it's jalur 12 terpanjang corridors BRT di and seluruh dunia. Ada 256 13 kilometers koridor utama dan road. panjang So dari koridornya ini this 250 system kilometer di provide seluruh services provinsi. as you Ada can see here. 7 jenis This layanan seperti yang Anda serve bisa lihat di sini 12 yang meter wide melayani and 7-meter split. So 7 Transjakarta already kali achieved 1 million 8 passengers meter. right before COVID Jadi in February sudah 2022, and last mencapai year 1 juta 2023 penumpang pada also saat COVID. yeah Dan pada bulan getting Juni leadership kita above 1 melihat million. jumlah So penumpang sekitar 1 juta. the Jakarta government Pada bulan Juni committed for 2023, pemerintah Jakarta the memiliki komitmen electrification of untuk Transjakarta. So melakukan it has been started elektrifikasi in Transjakarta. Jadi itu 2019 sudah when the dimulai pada Jakarta tahun government signed an 2019 agreement ketika with pemerintah Jakarta C40 to menandatangani develop a climate action plan. And perjanjian from this NC40 untuk agreement, there are menyusun several Climate Action Plan atau policies rencana that aksi been perubahan issued by iklim. Jakarta Dan ada government. beberapa kebijakan yang One sudah is the purchase of diterbitkan oleh smart and green pemerintah public Jakarta. Yang transport. pertama adalah ITDP also helped the Jakarta government to develop the SK Gubernur framework Jakarta based on this 1053 policy framework. 2022, dan dengan kerangka The kebijakan government ini of Jakarta, they aim to achieve pemerintah 50% Provinsi of DKI electrification Jakarta of Transjakarta by bertujuan untuk 2027 mencapai and then 50% 100% dan 100% electrification of elektrifikasi Transjakarta pada tahun service 2027 by dan 2030. 2030, which is around Dan 10,000 ini buses. mencakup So sekitar this is 10.000 the bus current elektrik progress atau of e-buses. Transjakarta. So it Ini already adalah started kemajuan yang with dicapai oleh implementing. Transjakarta, jadi sudah So they dimulai pada have tahun like a 2020. pre-trial with Jadi two ada yang disebut sebagai series pre-trial of dengan product 2 bus developed in listrik Jakarta. untuk melihat And performa in dari bus 2021, listrik they di focus Jakarta on the pada tahun performance 2021. stage. Mereka kemudian And fokus then pada starting in tahap pengadaan. 2022, Pada respective tahun operators they already 2022, beberapa operator yang terpilih design mereka sudah infrastructure and then mulai started to membangun infrastruktur charging operate the pilot e-buses. Start with atau 4 in pengisian daya. Mereka 2022, mulai dengan and then 4 in June bus listrik pada 2022 bulan Maret they operate 2022. all Pada of bulan Juni the 2022 mereka e-buses. sudah mulai Last August mengoperasikan 30 they bus already listrik operate yang 22 diadakan. additional e-buses. Dan pada Now there bulan are Agustus yang lalu, 22 52 bus e-buses listrik ini in sudah Jakarta. It's dioperasionalkan. Jadi they sekarang use 12-meter e-buses mereka menggunakan operated by one operator in bus Jakarta. 12 meter Transjakarta also dioperasionalkan oleh satu plans to operator. Jadi operate Transjakarta memiliki 48 rencana e-buses untuk by the end mengoperasikan of this year. So yeah, maybe by 48 the end of this bus year, listrik pada Transjakarta akhir will tahun operate ini. 100 Dan e-buses. diharapkan Transjakarta So sudah bisa mengoperasionalkan under the TUMI program that 100 Rohan bus mentioned listrik. before, Di bawah we TUMI did program seperti disampaikan an oleh evaluation of Rohan, kita Transjakarta melakukan e-buses. So here there are four evaluasi, indicators monitoring dan that we have evaluasi been used for Transjakarta. the Ada monitoring 4 and indikator evaluation process. The yang first telah one kami is gunakan dalam proses monitoring performance. dan evaluasi. Yang The pertama second adalah one performa is kendaraan operating sendiri. performance. The Yang third one kedua adalah is performa secara environmental operasional. Yang ketiga adalah impact, and dampak then we also lingkungan hidup. include Dan social yang and gender keempat, kita impact juga during the cakupkan monitoring dampak and evaluation sosial process. dan gender Here, selama as you can proses see, monitoring dan there are evaluasi several berlangsung. Seperti yang findings Anda that lihat, ada beberapa important to temuan know. For example, yang energy dianggap consumption that penting, we misalnya find konsumsi energi during the rata-rata monitoring and yang evaluation kami process is temukan
pada saat proses monitoring dan So evaluasi whether ini the 1 kWh per is kilometer dan juga jarak 280 tempuh rata-rata ada kilometers, 233 kilometer per so hari. here this is Hanya based on ingin menunjukkan di sini operational ini data for didasarkan 30 e-buses dari that we data collect operasional dari data 30 bus between listrik March dan kami 2022 to kumpulkan data April antara 2023. bulan Maret So yeah, 2022 we sampai dengan also April did a social and 2023. gender impact Kami juga assessment. So I think melakukan we need to focus asesmen on dampak sosial dan gender. infrastructure ITDB telah with melakukan granular beberapa upaya approach, kolaborasi including dengan survey, kelompok-kelompok FGD, rentan, and termasuk audit to survei, understand FGD, dan juga more audit about their untuk needs, memahami specifically kebutuhan mereka in related to secara Transjakarta e-buses. spesifik We also terkait dengan did audit bus listrik of eh, our the Transjakarta. design Kalau of melakukan audit electric bus dari in desain Transjakarta. bus listrik di So Transjakarta. last we also Jadi, conducted the training need assessment. kami So juga during melakukan this monitoring and training evaluation process, need we assessment. know what is the training that Jadi we kami use juga bisa to memahami apa saja improve or kebutuhan supporting Transjakarta pelatihan untuk dapat operation. I mendukung mean Transjakarta project. operasional Transjakarta So here dan there are juga parts of the responsibilities operasional e-bus atau bus listrik Transjakarta. Ada during beberapa this monitoring and tantangan evaluation. yang kami hadapi selama Monitoring and proses evaluation of Transjakarta monitoring dan e-bus we evaluasi categorize into four dari bus aspects. listrik Transjakarta. Ada 4 aspek So utama. Yang pertama adalah this tantangan aspect dari of sisi clear and kebijakan. strong regulation to support e-bus Terdapat adoption in Jakarta. kesenjangan Second kebijakan yang is jelas dan financial challenge. So kuat as you untuk know mencapai that komitmennya. Dan yang Transjakarta kedua ini still adalah tantangan find keuangan karena bus obstacles to listrik ini implement business model memerlukan efficiency. So adanya challenging the biaya di muka operators yang to cukup tinggi. Jadi ini merupakan pursue tantangan bagi para robust and operator untuk safe bisa melakukan e-buses. pengadaan And then bus the listrik dan juga melakukan challenge consists operasionalisasi bus listrik implementation ini. innovation Ada to juga operate this tantangan project. operasional misalnya And the latest challenge is related to kemampuan atau monitoring and evaluation kepemahaman challenge, terkait dengan teknologi baru ini masih calculation kurang. and Adanya verifying kurangnya the data, certification. So here, pengumpulan data dan yeah, juga we will verifikasi focus data on dari sisi monitoring dan recommendation. evaluasi. That Ada is, beberapa for example, rekomendasi yang kami we need a strong sampaikan. Misalnya regulatory dari aspek framework in kebijakan, kita perlu Jakarta ada kerangka kebijakan yang kuat from dari the pemerintah national Provinsi government DKI also to Jakarta dan support juga pemerintah the pusat adoption untuk of dapat electric mendukung buses to a adopsi scale in bus Jakarta listrik and pada also skala at yang the lebih luas di national Jakarta level and then the dan juga di feasibility tingkat study. nasional. So Dari aspek keuangan, for saya akan moving forward, mempresentasikan this lebih is something terkait that we dengan recommend model bisnis Transjakarta to yang kami accelerate rekomendasikan their Transjakarta electric bus program. And then untuk also program bus this listrik recommendation Transjakarta. Kami focus juga on planning and mengusulkan preparation. For rekomendasi example, like untuk Sandi Bisa persiapan dan juga for perencanaan operasional, operating misalnya of untuk those optimisasi electric buses pengisian daya atau by the way charging, that dan juga dukungan this pada will be done operator bus by listrik, Transjakarta misalnya of training ataupun for pelatihan yang perlu dilakukan oleh transportation Transjakarta agency. So and the last one ataupun is otorita with monitoring and transportasi evaluation like dan atau dinas perhubungan ya. the need Dan of terkait dengan monitoring dan maintenance and evaluasi perlu installation and ada then the upgrade pengumpulan of data, perbagian the data, e-bus control dan center juga and the melakukan capacity of upgrade the cabin. dari control So here center bus listrik dan juga penguatan under the kapasitas different I dari think the UCAP approach we sistem also transportasi intelijen. working Transjakarta Di bawah ada concept in sistem Transjakarta electric atau bus program ini kita target. juga So here the melihat total target investment that elektrifikasi we need Jakarta. Ini to adalah total investasi electrify yang all diperlukan untuk melakukan 100% of elektrifikasi Transjakarta fleet 100% by dari armada 2030. Transjakarta So pada tahun we will 2030. Jadi support kita the memerlukan 1.4 sekitar billion USD to 1,43 electrify miliar dolar Amerika around Serikat 10,000 units of Transjakarta fleet. untuk And here, melakukan elektrifikasi 10.000 under this plan, we lebih also dari armada propose bus the Transjakarta. possible Di commercial bawah kajian ini kita juga and melihat pengaturan several komersial business yang models. So mungkin we dari beberapa assess bisnis the first model. one is like Jadi kita buy the melakukan service. assessment. So Yang this pertama ini ada current membeli business layanan model atau in buy the Transjakarta. service. Ini adalah model And then yang we sekarang also diterapkan di Transjakarta. assess the option Kita juga for melakukan assessment concession pilihan model. And kedua then untuk the third model one konsesi. is Yang leasing. The ketiga last is the melakukan combination leasing scenario. armada. Yang So keempat here ini adalah skenario also kombinasi. yeah, we split the Kita risk membagi financial risk resiko from here. keuangan. For example, the business Dari sini in misalnya bisnis Jakarta seperti yang business Anda model, lihat like the pada bus model operator bisnis pada have saat ini, operator bus multiple risk ini there, like they
memiliki resiko lebih tinggi karena mereka juga memiliki armada, mereka bertanggung jawab kepada terhadap operasional dan juga pemeliharaan. Mereka juga harus membangun infrastruktur pengisian daya atau charging, tapi di dua opsi lainnya kita membagi resiko juga kepada pihak-pihak lain. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, opsi kedua ini memiliki deltanya terbesar dibandingkan dengan model bisnis yang berlaku sekarang. Opsi kedua dan opsi keempat ini sangat direkomendasikan untuk diimplementasikan bagi Transjakarta. Kemudian di sini kita juga bisa melihat analisis skema pendanaan alternatif. Kita melihat sumber-sumber pendanaan dari sektor swasta maupun dari sektor publik. Jadi highlight dari studi yang kami lakukan di sini, kita memerlukan bagaimana instrumen keuangan ini bisa dimanfaatkan. Jadi sektor swasta ini misalnya cost of fund ataupun biaya pembiayaannya lebih tinggi tapi lebih fleksibel. Satu hal yang perlu kita sebutkan adalah pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyediakan jaminan atau garansi untuk mengurangi biaya pembiayaan atau cost of fund dan juga memungkinkan akses pembiayaan yang lebih luas. Ini sekedar ringkasan, intisar dari apa yang sudah kita lakukan di Jakarta. Jadi kerangka regulasi yang kuat ini diperlukan untuk menyediakan basis hukum bagi Transjakarta untuk bisa mengoperasikan bus listrik pada skala yang lebih besar dan juga model bisnis yang berkelanjutan jangka panjang ini diperlukan tidak hanya untuk bus listrik tapi juga infrastruktur pengisian daya, tidak hanya jenis pengadaannya tapi juga operasionalnya. Dukungan teknis diperlukan untuk operasional bus listrik dan juga infrastruktur pengisian dayanya. Yang terakhir adalah perlu ada skema monitoring dan evaluasi yang rinci untuk memastikan adanya transisi yang lancar pada implementasi bus listrik. Saya akan menunjukkan beberapa referensi rujukan yang saya tampilkan di slide saya. Yang pertama adalah laporan TUMI yang telah kita lakukan untuk upaya monitoring dan evaluasi terhadap IBAS atau bus listrik. Dan ini adalah untuk business case untuk elektrifikasi bus di Transjakarta. Dan yang ketiga, ini kami melakukan kompilasi studi atau kajian. Ini ada publikasi yang mudah dibaca yang akan kami terbitkan pada bulan Oktober. Terima kasih. Dan saya akan mengundang Diogo untuk melakukan presentasi dari Salvador. Terima kasih. Thank you, Venezia. I will speak in Portuguese. I will try to do my best to get slowly and let's see, just share my screen here. Terima kasih, Vanessa. Saya akan berbicara bahasa Portugis dan saya akan coba pelan-pelan. Semoga Anda sudah melihat layar saya saat ini. Baik, sudah dilihat layar saya kan? Terima kasih. Saya akan menggunakan bahasa Portugis. Nama saya Diogo Pereira. Saya bekerja terkait dengan rencana penerapan Dewan Kota di Salvador di Brazil. Kita akan mulai dengan kota Salvador supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahami konteksnya. Inilah kota yang terpadat di Brazil, salah satu yang paling padat di dunia, sehingga menjadi lebih sulit bagi kita untuk berbicara masalah mobilitas. Dan silakan pertimbangkan juga tantangan terkait dengan topografi, geografis kota kita, di mana perbedaannya bisa sampai dengan 100 meter ketinggiannya di dalam kota ini sendiri. Dan bisa kita lihat bahwa jaraknya dekat sebenarnya secara horizontal, tapi sebenarnya akses ke satu tempat ke yang lain tidak langsung ya karena naik turun ya. Dan karena sebagian besar dari populasi ini bergerak dan menggunakan moda transportasi yang dibuat oleh kota Salvador untuk memfasilitasi mobilitas vertikal dengan beberapa peralatan. Jadi beberapa mekanisme dan teknologi yang bisa membantu kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus bergantung pada transportasi
dengan mesin. Dan kita baru saja membuka salah satu elevator yang memungkinkan masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan sepeda dan juga elevatornya. Dan ini juga menjadi bukti bagaimana kota Salvador sudah berupaya untuk memperluas jalan dan jalur sepeda kita sampai dengan 700 km tahun depan. Dan kita juga punya interoperabilitas dan sistem transportasi yang terpadu. Kita sudah menggunakan kartu elektronik 3 jenis yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi yang tersedia di kota. Jadi Anda bisa menggunakan subway, Anda bisa menggunakan MRT, bisa menggunakan BRT atau busway, dan semua orang bisa menggunakan kartu pembayaran yang sama yang juga bisa digunakan oleh para pengendara sepeda. Dan ada juga berbagai tindakan yang sudah kita lakukan untuk rencana mobilitas lestari kami. Kita sebut programnya dengan Plan Mob Salvador yang diluncurkan dengan penerbitan berbagai dokumen yang berbicara tentang berbagai aspek terkait dengan mobilitas yang mencakup termasuk elektrifikasi dari bis kita. Dan ini menjadi benih pertama yang menghasilkan berbagai cabang dan penelitian yang terkait dengan masyarakat dan penggunaan sistem transportasi mobilitas listrik, perubahan iklim, ada penelitian terkait dengan dampak perubahan iklim terkait dengan mobilitas. Kita menjalankan berbagai pengujian terkait dengan IBAS, termasuk aspek ekonomi dan operasional. Jadi rencana mobilitas ini berbicara atau merancang koridor transportasi untuk BRT dan atau busway, dan kemudian kita kembangkan antara 2019 sampai 2020 rencana operasional, dan kita sebut dengan rencana 2020. Dan rencana ini memperinci jejaring yang terpadu antara subway, BRT, kendaraan LRT, kereta LRT, dan juga opsi bis listrik sebagai bagian di antaranya. Dan di belakang jalur-jalur yang berbeda ini ada infrastruktur untuk pengisian ulang baterai listrik dan depo bis dan lain sebagainya. Jadi kita lihat semua materi ini dan kita merasa bahwa ini adalah kajian yang sangat detail sekali. Tapi ketika kita mulai kegiatannya, bukan hanya pemerintah atau BUMD, tapi juga operator dari swasta dan orang-orang lain di tim kami, seringkali kita lihat masyarakat masih tidak percaya bahwa ini bisa diwujudkan. Jadi ada situasi-situasi di mana kadang-kadang orang tidak merasa bahwa ini bisa diwujudkan dan tidak merasa bahwa ini hal yang serius. Tapi sedikit demi sedikit kita mulai mengembangkan dan kita sudah berhasil mengatasi berbagai tantangan. Karena contohnya ketika kita bicara mengenai IBAS, beberapa orang percaya bahwa IBAS tidak bisa mengemudi naik ke bukit misalnya. Tapi jadi ada beberapa tantangan terkait dengan demistifikasi ide bahwa otonominya tidak bisa diandalkan, tidak akan ada tenaga yang kuat untuk naik bukit dan lain sebagainya. Dan ada tantangan tambahan, tantangan terkait dengan pandemi COVID yang sangat sulit bagi kita semua, dan salah satu operator di kota Salvador bangkrut sewaktu pandemi, dan kita harus dukung operator ini karena sebagai dampak dari pandemi tidak ada penghasilan yang membuat mereka bisa mempertahankan biaya operasional mereka. Dan itulah kenapa kita mulai bekerja sama dengan misi TUMI, dan kita bekerja dengan berbagai mitra, dan kita melakukan pengujian beberapa bis listrik. Dan dengan pengujian-pengujian ini kita mencoba untuk meruntuhkan mitos-mitos terkait dengan bis listrik ini.
Dan ternyata mitos-mitos, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada itu ternyata tidak seperti itu ya. Orang menyampaikan, oh mobil listrik itu nggak mungkin kuat naik bukit. Tapi ternyata mereka jauh lebih efisien dibanding bis diesel ketika menanjak. Jadi kita mulai mendekonstruksi semua mitos-mitos dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Dan ini juga merupakan hasil dari harmonisasi strategis yang melibatkan berbagai tim di Sekretariat Mobilitas, tim pejabat dari pemerintah dan tim operator dan juga dengan dukung inisiatif TUMI di Brazil. Dan saya sudah bekerja dengan teman-teman dari TUMI di kantor Brazil. Jadi kita mulai menyusun jadwal pelaksanaan di mana kita pertimbangkan risiko, mitigasi risiko, tantangan dan kesempatan yang mungkin kita hadapi, dan dengan dukungan dari C40 kita mengadakan berbagai lokakarya, memusatkan perhatian kita pada isu-isu tadi, dan kita berhasil juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan operator-operator bis dan juga dengan pihak swasta terkait yang mereka bisa melakukan diskusi teknis, melibatkan semua pihak terkait. Dan kita juga melaksanakan sesi-sesi diskusi kecil di mana operator bis akan melakukan pertemuan langsung dengan para pemasok, dengan para penyedia atau agen pemegang merek, dan juga dengan produsen dan mengetahui apa yang mereka bisa produksi terkait dengan teknologi dan perlengkapan yang diperlukan. Dan kita juga didukung oleh sekretaris program mobilitas kita. Kita mengadakan pertemuan mingguan yang menghasilkan kertas kerja dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai rencana, dan setiap minggu kita bertemu untuk mengharmoniskan semua kegiatan kita dan membangun proyek ini bersama-sama. Itulah bagaimana cara kami memulai ikhtiar kerja ini, dan kita sadari bahwa sebenarnya kita menumpang pada sistem BRT yang ada sebelumnya, dan ini adalah sistem yang lebih nyaman bagi penumpang kita, tapi kita bisa tambahkan di atasnya elektrifikasi untuk sistem bis rapid transit kita. Jadi kita bandingkan apa yang kita lakukan dengan transportasi bis konvensional di kota Salvador. Sebagai contoh, dulu masyarakat perlu 45 menit untuk menyeberang, tapi dengan BRT mereka bisa menempuh jarak yang sama 16 menit saja, dan hampir sepertiganya ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tambahkan elektrifikasi, kita bangun infrastruktur pengisian baterai listrik di dekat stasiun yang menjadi atau terminal yang menjadi terminal utama di jalur ini. Kita sediakan 10 unit pengisian baterai 160 kW per jam yang bisa mengisi baterai kendaraan ini cepat sekali, dan kita perkirakan bahwa kita bisa mengisi baterai 40 bis di terminal ini. Dan dukungan yang kita terima dari pemerintah kota untuk proses ini sangat penting sekali, karena kita menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan mobilitas listrik, dan salah satu tantangan utamanya adalah perlunya investasi awal yang tinggi. Dan kota Salvador membantu kami untuk membangun infrastruktur yang bisa diandalkan ini, dan ini menarik operator untuk bisa memahami bagaimana operasionalisasi elektrifikasi bis ini bisa diandalkan dan bisa digunakan. Ada hasil-hasil awal yang kita lakukan membandingkan bis konvensional, belum yang listrik ya, dan belum dengan menggunakan koridor busway. Kita mencapai tingkat konsumsi 1,2, dan kita harapkan untuk bisa menggunakan pendekatan konservatif terkait dengan konsumsi, tapi realitanya jauh lebih baik dibanding dengan yang kita harapkan. Kita masih hati-hati untuk menyampaikan informasi ini, tapi kami merasa bahwa BRT kami kita sebut sebagai pengemudi permata ya, pengemudi yang kelas unggul yang bisa membuat konsumsi listriknya jauh lebih rendah.
yaitu 1 kilowatt hour, 1 kilowatt jam per kilometer, jauh lebih rendah dari perkiraan awal, yang jauh lebih hemat dari perkiraan awal. Dan sebagai hasil dari tes ini, masyarakat menjadi lebih percaya pada teknologi baru ini. Dan pelajarannya, ini slide saya yang terakhir ya, supaya kita bisa lanjut ke diskusi. Salah satu pelajaran yang kita pelajari di kota Salvador, dan salah satu kunci yang sangat penting sekali pada proses ini adalah bagaimana ikhtiar kami ini membantu kita karena ada mitra-mitra kunci yang bisa memperluas kerjasama kami dengan berbagai mitra pemangku kepentingan, pemasok, agen pemegang merek, pabrik, dan juga operator. Dan kami di Brazil ini menjadi seperti pertandingan sepak bola ya, di mana kita punya 2 tim, satu tim bertanding melawan tim yang lain. Tapi dalam proses ini kita berhasil mendekatkan semua pemangku kepentingan, memfasilitasi dialog, dan ini menjadi salah satu aspek kunci bagi sukses kami. Kami merencanakan kegiatannya secara terperinci dan kami rasa ini menjadi kunci bagi proses ini. Kita juga mengkaji berbagai opsi teknologi termasuk infrastruktur pengisian baterai listrik, dan kita coba untuk mengurangi dan memitigasi sedapat mungkin semua mitos-mitos atau kekhawatiran atau risiko yang kita khawatirkan dari awal. Jadi kita tempatkan struktur pengisian baterai dekat terminal bis sehingga kita bisa membuat sistem ini menjadi lebih menarik terkait dengan efisiensi energi, dan tentu juga memitigasi risiko ini. Kita harus terus lakukan perbaikan perencanaan dengan operator bis listrik ini. Dan ketika kita bicara mengenai mitigasi risiko, kita harus membahas juga terkait dengan pembiayaan, bagaimana kita mengambil langkah pertama dalam proses ini. Saya rasa langkah pertamanya adalah tantangannya, tapi saya akan cukupkan dulu sekarang untuk supaya ada ruang tanya jawab. Nanti saya undang kembali Bu Emi dan panitia untuk memulai proses diskusinya. Saya sangat ingin berdiskusi langsung dengan Ibu Bapak sekalian. Luar biasa sekali. Terima kasih Diogo, Venesia, dan Rohan. Senang sekali mendengar pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian. Saya rasa saya akan mulai dengan mekanisme mitigasi risiko, karena poin Diogo tadi menarik sekali terkait dengan hal ini. Mungkin saya akan buka diskusinya dengan bahasan ini, dan ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman peserta di Q&A. Kita juga akan baca beberapa di antaranya, tapi kita bicara tentang de-risking atau mitigasi risiko, mengantisipasi risiko yang ada terkait dengan bis listrik ini. Kita berbicara mengenai pendanaan awal yang sangat diperlukan. Anda sampaikan bahwa penggunaan energinya itu dibandingkan dengan biaya operasinya terbalik dengan bisnis konvensional ya. Kalau bisnis konvensional itu awalnya murah tapi energinya mahal, tapi kalau IBAS itu awalnya mahal, energinya murah. Kita bisa berbicara terkait juga pandangan dari sisi operator, bagaimana mengatasi hal ini, dan Venesia bisa dibahas juga bagaimana pemerintah dan operator bekerja sama untuk mengantisipasi atau mengurangi risiko operasionalisasi bis listrik ini. Silakan dimulai Pak Diego. Saya akan sampaikan bahwa pemerintah kota sudah sangat siap. Sebelum semuanya kita sudah melakukan kajian terkait dengan dampak mobilitas listrik, dan kita sudah sangat yakin bahwa ini adalah jalan yang harus kita tempuh, tujuan yang harus kita capai. Dan ketika kita berbicara pada para operator, mereka menyampaikan, oh Anda minta saya untuk mengubah semua moda operasional saya dengan diesel ya, dan itu adalah dunia yang sangat berbeda. Dan di awal ketika kita berbicara tentang mengisi baterai sampai dengan malam, operator ketika mendengar hal ini, mereka bertanya, kalau saya harus menyelesaikan masalahnya di malam hari, itu lebih sulit dibandingkan siang hari ya, karena
kita sudah punya logistik yang sudah dipersiapkan untuk operasional kita, dan malam hari itu bisa sangat sulit ya. Di awal ada ketidakpahaman bagaimana cara kita mengecas dari awal sampai akhir, atau kita bisa cas di antara waktu istirahat selama siang hari ya. Jadi ada mitos-mitos dan kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kita jawab. Mereka selalu ada pertanyaan, oh ini tidak bisa, tidak mungkin, dan seterusnya. Jadi ada proses dekonstruksi dulu terhadap mitos-mitos ini, dan kita mulai mengetahui sebenarnya mana sih kekhawatiran yang beralasan, mana kekhawatiran yang tidak beralasan. Jadi kita berbicara dengan mereka, ya kita akan membeli baterai bisnya dan infrastruktur pengisian baterainya. Dan biasanya kita akan tempatkan secara strategis, tapi biasanya tidak di jalur. Assess this if we really Jadi want. kita diskusi bersama. Kalau kita benar-benar ingin melakukan hal ini, kita coba memahami bagaimana kita bisa mensukseskannya dari awal. Katakanlah kita alokasi infrastruktur pengecasan pertama, katakanlah 150 meter dari terminal utama, dan kita katakanlah berencana untuk punya charger dengan 2 gardan yang bisa mengecas 2 bis sekaligus. Satu yang mengecas dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan operator mulai berpikir, oh jadi saya tidak perlu baterai yang sangat berat. Saya hanya perlu untuk punya infrastruktur pengecasan atau pengisian baterai ini di dalam jalurnya, dan mungkin saya akan bisa melakukan pengisian baterai selama masa istirahat ya. Jadi artinya mereka tidak harus mengeluarkan biaya untuk membeli baterai yang kapasitas besar yang lebih berat dengan mengurangi ruang di bis, dan mereka mulai merasa oh lumayan juga nih solusi ini, dan mereka mulai yakin untuk melakukan investasi pada infrastruktur pengisian baterai. Dan katakanlah beban awal dari pengenalan bis listrik ini hal yang sangat penting sekali untuk kita mengatasi risiko awal terkait dengan pengisian baterai ini, dan setelah kita atasi, kita mulai bisa punya fondasi untuk maju ke langkah selanjutnya. Terima kasih. Bu Financia mau menambahkan? Ya, Bu Emi. Di dalam Transjakarta, di paparan saya sebelumnya, Transjakarta mulai melakukan pengadaan lelang baterai listrik Maret 2021, dan kita perlu 4-5 bulan untuk menunjuk operator yang terpilih. Jadi setelah pemilihan operator ini, Transjakarta dan operator yang menang membahas terkait dengan mekanisme kontrak bruto, apa saja tanggung jawab yang akan dipegang oleh Transjakarta, dan tanggung jawab dari operator IBAS-nya apa saja, peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan untuk Transjakarta, perintisan IBAS yang kita miliki ini hanya menggunakan pengecasan di malam hari, karena ini adalah rintisan pilot. Mereka masih mencoba rintisan bis listrik ini hanya di beberapa jalur saja. Jadi mereka masih perlu melihat kinerja dari bis listrik ini terlebih dahulu untuk bisa menyelaraskan skenario pengisian baterai yang kita miliki sejauh ini, yaitu pengecasan di malam hari. Ketika tidak dipakai, maka berdasarkan opsi itu kita memilih beberapa jalur yang masih cukup relevan atau masih bisa didukung dengan skenario ini. Ada banyak sekali diskusi terkait dengan apa yang tadi kita bahas, misalnya lelangnya dimulai tahun 2021, tapi operasionalisasinya baru dimulai Maret 2022. Jadi bisa kita bayangkan dibutuhkan sekitar setahun untuk membahas proses-proses tadi. Terima kasih. Pak Rohan, kalau mau menambahkan, monggo. Baik, mungkin sedikit saja saya tambahkan, ketika kita berbicara skala dan kecepatan ini sangat penting sekali. Kita sudah dengar dari Diogo dan Financia terkait dengan kerangka kebijakan. Mereka berdua menyampaikan pentingnya kebijakan. Saya ingat
presentasi finansial menyampaikan bahwa salah satu risiko ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Kecuali pemerintah bisa masuk dengan peraturan dan kerangka kebijakan yang bisa meyakinkan bukan hanya sektor swasta, tapi juga meyakinkan lembaga-lembaga penyandang dana, pengelola dana, dan kecuali ada kerangka kebijakan nasional dan daerah yang memfasilitasi pendanaan sektor ini. Kalau tidak ada itu, maka akan sulit bagi kita untuk meyakinkan sektor swasta. Dan penting sekali untuk kita yakinkan bahwa sektor swasta itu merasa nyaman dengan kerangka peraturan dan infrastruktur pendanaan yang ada. Dan menarik sekali pengalaman dari Amerika Latin, dari Afrika, dari Asia, bagaimana perusahaan swasta masuk ke sektor ini dan memimpin proses elektrifikasi bis listrik. Dan di dalam beberapa sektor, kadang-kadang sektor swasta ini mereka sangat bergantung pada pinjaman ya, karena mereka juga melakukan investasi di negara-negara yang infrastrukturnya belum cukup memadai. Dan saat ini sektor swasta sebaiknya sektor swasta mulai mempertimbangkan kembali neraca mereka, melihat kembali investasi mana yang bisa mereka lakukan, mengevaluasi kembali pinjaman-pinjaman modal yang sudah mereka gunakan sebelumnya, dan ketika mereka mengevaluasi skala pendanaan yang mereka berani cairkan, inilah saatnya bagi pemerintah untuk mulai mempertimbangkan kembali apa yang bisa didukung pemerintah melalui kerjasama multilateral, kerjasama lintas sektor, kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan untuk mengembangkan beberapa program, termasuk program jaminan investasi misalnya, yang bisa meyakinkan sektor swasta untuk mulai masuk dan memperluas investasi mereka di sektor bis listrik ini. Menarik sekali semua poin yang Anda sampaikan, dan ini berhubungan dengan pertanyaan lain yang disampaikan terkait dengan subsidi. Bagaimana kita beralih ke bis listrik tanpa meningkatkan subsidi, atau bagaimana caranya pendapatan bisa menutup biaya operasional bis listrik. Dan kita melihat ada model bisnis yang kurang ideal kalau misalnya kita memberikan risikonya sepenuhnya pada operator dan pemerintah tidak punya tanggung jawab sama sekali. Dan saya rasa kita ada di momen yang sangat baik untuk memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ada peran pembiayaan dan jaminan, memastikan bahwa pembiayaan ada bagi operator atau operasionalisasi bisnis ini. Tapi isu yang lain untuk kita pikirkan juga adalah bagaimana kita bisa mendukung operator para bis listrik ini dan membuat model bisnisnya cukup menarik dan berkelanjutan secara ekonomis. Tadi saya sebutkan dampak pandemi, dan kita punya sistem yang sangat bergantung pada pembelian tiket dari para penumpang ya, dan mempertimbangkan risiko pandemi, kadang-kadang operator menjadi tidak berani untuk masuk ke sektor baru ini. Dan kita lihat kontrak-kontrak yang ada, kita tahu beberapa kontrak yang tidak mudah untuk dirubah juga. Jadi situasinya cukup sulit ya. Ketika kita sudah melihat semua program yang ingin kita capai, inilah yang ingin kita capai, dan kita mulai pahami apa saja manfaat dari mengambil jalur elektrifikasi bis umum ini. Inilah saatnya bagi semua pihak untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menarik lebih banyak penumpang. Dan saya rasa di Salvador ini kami berhasil mendapatkan lebih banyak penumpang dibandingkan perkiraan kita sebelumnya dalam model kita. Jadi kita sekarang justru kesulitan karena kita jauh lebih sukses dari perkiraan kita ya. Ini masalah yang baik sebenarnya, karena kita punya pasar yang jauh lebih tertarik pada layanan kita dibanding perkiraan sebelumnya.
dan bis umum listrik ini memainkan peran, dan juga ada faktor-faktor lain yang juga berubah dan dinamis di lapangan. Jadi saya rasa operator juga mulai berbicara mengenai hal ini sekarang, memetakan dinamika yang ada di lapangan. Kita coba untuk ulik berbagai faktor dan membahas dengan berbagai pemangku kepentingan bagaimana cara kita menelusuri dan mengeksplorasi berbagai opsi yang ada di masa yang akan datang. Bu Amy, kalau boleh saya ingin tambahkan, dalam pengalaman Transjakarta, kita ingin tetap menjaga tingkat layanan yang kita miliki. Kita tidak mau menaikkan harga tiket, tapi seperti yang disampaikan Pak Arman tadi, bagaimana caranya kita menarik investasi sektor swasta, termasuk menarik pemasok bis listrik untuk proses pengadaan kami. Dan saya merasa peran pemerintah itu sangat diperlukan ya, misalnya terkait dengan penyediaan insentif dan kerangka kebijakan yang bisa menurunkan biaya investasi awal atau modal yang harus ditanamkan di awal. Jadi ketika dihitung total biaya kepemilikan investasi ini, biaya investasi yang bisa turun, dan kalau kita bisa undang lebih banyak pihak sektor swasta untuk mendukung kegiatan ini, kita bisa jamin agar tiketnya tidak naik. Kita bisa jamin bahwa bukan hanya operator yang bisa kita undang untuk masuk, tapi juga berbagai pelaku dan pihak pabrik dan berbagai pihak yang bisa mendukung skema-skema bisnis yang kita coba untuk pupuk dalam mendukung tumbuhnya sistem bis listrik Transjakarta. Baik, ada chat yang aktif sekali. Saya pantau banyak pertanyaan karena kita kehabisan waktu. Saya tahu masih ada 15 menit, ada diskusi yang sangat dinamis sekali terkait dengan bagaimana cara kita bisa mendapatkan manfaat dari elektrifikasi transportasi umum kita. Mungkin bisa dibahas dari pengalaman Anda, bagaimana kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang manfaat dari elektrifikasi transportasi umum ini. Dan pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya kita mengundang lebih banyak penumpang untuk menggunakan sistem kita. Apakah Anda memikirkan strategi mengundang lebih banyak penumpang di dalam program kita, dan mungkin ada kesempatan untuk mengelektrifikasi moda transportasi yang lebih kecil dan juga bis-bis yang lebih kecil sebagai feeder. Apakah Anda pernah menggunakan bis yang lebih kecil ini untuk mengundang penumpang untuk bisa menggunakan bis yang lebih besar BRT ini? Pengalamannya bagaimana sejauh ini? Tadi Anda menanyakan tentang BRT, bagaimana menarik lebih banyak penumpang ke BRT? Maksud pertanyaannya? Ya, bagaimana caranya kita mengundang lebih banyak orang untuk bisa menggunakan BRT kita, karena mereka kan ada yang mengawali kegiatannya dengan jalan, sepeda, dengan transportasi yang lebih kecil, angkot, bis lebih kecil misalnya. Bagaimana caranya untuk memadukan semuanya? Saya rasa di dalam proyek BRT kita punya strategi untuk memadukan BRT kita dengan jalur sepeda di sepanjang koridor bis kami. Dan salah satu hal yang kita benar-benar tepat dalam membuka program ini adalah kita buka jalur bis ini dengan jalur sepeda yang sama, yang jauh lebih cepat ya, yang tadi saya sampaikan, yang 45 menit jadi 16 menit ya. Jadi orang mulai tertarik ya, wah itu jauh lebih cepat ya, saya ingin mencoba. Masyarakat punya sedikit kekhawatiran, dan kita buka kegiatannya dengan gratis naik selama 1 bulan, dan ada program yang disebut bisa saya bantu, petugas-petugas ya dengan kaos bisa saya bantu untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari penumpang. Dan ini sangat menarik ya, karena semua orang yang terlibat, dari mulai operator, dari Pemkot, dan tim teknis yang bekerja di terminal, semua orang sangat senang sekali dengan dibangunnya sistem ini.
dan yang sudah dilakukan. Jadi keterlibatan dari semua pihak, semangat yang ada kita fasilitasi dengan menyediakan QR code di mana masyarakat bisa menggunakan QR code ini untuk memberikan komentar. Dan QR code ini sebenarnya direncanakan hanya untuk pembukaan atau peresmian awal, tapi 9 bulan kemudian masih ada di situ karena orang masih menyampaikan komentar dan masukan. Di awal orang menyampaikan, wow, saya agak takut di awal. Kenapa orang-orang itu mendekati saya? Kenapa semua orang sangat ramah sekali, beda sekali dari sebelumnya. Jadi kota El Salvador itu di negara bagian Bayer, dan negara bagian ini terkenal sebagai orang-orang yang sangat suka pesta ya. Jadi sangat terbuka dan sangat ramah. Dan kita melihat jumlah penumpang naik dengan drastis sekali, dan saya rasa ini salah satunya adalah karena pendekatan yang kita lakukan ya. Kita memberitahukan kepada masyarakat sosialisasi bis listrik ini apa, dan orang mulai paham, wah sangat senyap sekali ya. Dan kami rasa hal-hal kecil ini sangat bermakna sekali, dan ketika kita bicarakan, oh itu kayaknya nggak penting deh, tapi sebenarnya masyarakat yang menggunakan ini setiap hari dari rumah ke tempat tujuan mereka, ke tempat kerja mereka, hal-hal yang kecil ini sangat berdampak sekali, dan kami sangat tertarik untuk melihat situasi yang saling terjadi ini sehingga orang bisa mencicipi ya sedikit demi sedikit, dan jalur yang kita buat ini terbatas di awal, tapi setelah orang mulai menarik kita perluas kemudian, dan kami sangat tertarik melihat reaksi masyarakat untuk menggunakan teknologi baru ini, dan mereka menyampaikan komentar mereka, dan sebagian besar komentarnya adalah, wah saya benar-benar bisa merasakan bedanya. Dan ini bisa menjadi modal kami untuk melanjutkan proses untuk membuat sistem kami menjadi lebih lestari. Betul sekali ya, peran komunikasi ini seringkali kita abaikan dalam operasionalisasi program-program teknis seperti ini. Bu Financia, mungkin ada tambahan jawaban? Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan listriknya. Di dalam kajian bis listrik kami, kita selalu mengkaji listrik yang diperlukan untuk mendukung target elektrifikasi di Transjakarta, dan juga kita dapatkan dari beberapa penelitian lain bagaimana kita bisa masukkan listrik dari energi surya misalnya. Dan jadi sumber listrik untuk Transjakarta ini juga dibahas ya. Misalnya kita pasang panel surya di bangunan terminal, dan juga untuk pengecasan di terminal dan juga di depo bis. Dan terkait dengan permintaannya itu sendiri, saat ini di Jawa, pulau di mana Jakarta berada, ada surplus listrik. Jadi target elektrifikasi Transjakarta ini punya dampak yang kecil sekali terhadap peta kebutuhan listrik di Jakarta, karena ada kelebihan pasokan listrik di Pulau Jawa pada umumnya. Dan terkait dengan pertanyaan kedua mengenai bagaimana cara kita memadukan sistem BRT ini dengan sistem transportasi yang lestari yang lain, di sini di Jakarta ada banyak perbaikan terhadap akses untuk transportasi yang tidak menggunakan kendaraan bermotor seperti berjalan, bersepeda, dan kita punya program bike sharing juga, sewa sepeda atau pinjam sepeda yang bisa mendukung sistem BRT. Dan di sistem Transjakarta juga kita punya angkot atau mikrotrans yang juga menjadi feeder dari Transjakarta, dan mikrotrans ini juga akan atau sudah dimasukkan juga dalam kajian kami mengenai program elektrifikasi Transjakarta. Yang terakhir saya ingin mendukung apa yang disampaikan Diogo sebelumnya tentang bis listrik terkait dengan hal-hal kecil. Tidak ada
suara sama sekali di bis ini, tapi ini kadang-kadang menjadi masalah bagi mereka yang punya kebutuhan khusus atau disabilitas seperti teman-teman yang tuli misalnya. Jadi kita berdiskusi dengan komunitas penyandang disabilitas. Kita juga memikirkan rekomendasi terkait dengan misalnya di bis ini harus ada sinyal-sinyal visual yang bisa memberikan tanda bahwa kendaraannya sedang atau akan bergerak, khususnya untuk teman-teman yang menyandang disabilitas. Dan kita juga mencoba untuk menyelaraskan temuan-temuan kami dalam pilot operasionalisasi bus, bedanya dengan bis konvensional sebelumnya, dan kemudian kita gunakan target elektrifikasi di Transjakarta juga sebagai momentum untuk mengusulkan desain inklusif, termasuk untuk bis listriknya sendiri supaya lebih aksesibel. Terima kasih. Pak Rohan mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Mungkin sedikit saja terkait dengan energi terbarukan. Energi terbarukan ini penting sekali untuk dekarbonisasi sektor transportasi, tapi di sebagian besar negara di mana kami bekerja, kita tahu juga ada program energi baru dan terbarukan, tapi kita tidak bisa menunggu energi terbarukan untuk tersedia terlebih dahulu. Jadi kita melakukan proses ini secara paralel, di mana dalam waktu yang bersamaan ketika energi baru dan terbarukan yang sedang dibangun, di saat yang sama pula kita membantu berbagai negara untuk memulai elektrifikasi transportasi umumnya. Dan ada beberapa negara seperti Costa Rica, Kenya, dan beberapa negara lain di mana elektrifikasi itu akan ideal karena ada jumlah energi terbarukan yang sudah banyak tersedia di sana, tapi ada juga contoh-contoh lain seperti kota Mumbai, di mana mereka sudah mulai mengadakan energi terbarukan untuk e-bus yang dimungkinkan dari kerangka peraturan di India, yaitu open access atau akses terbuka. Jadi maksud saya bukan hanya penting bagi kita untuk memikirkan tentang bagaimana energi terbarukan dipadukan di sini, tapi bagaimana caranya kita juga berpikir tentang peraturan mengenai energi baru dan terbarukan yang mendukung pengadaan energi terbarukan supaya bisa masuk akal bagi pengadaan energi terbarukan ini untuk bisa diadakan untuk mendampingi atau melengkapi pasokan energi yang ada di kota-kota di mana energi bis listrik ini beroperasi. Saya ingin bertanya juga tentang pengenalan panel surya. Dan saya ada pengalaman pemasangan ini di atap 100 bis. Memasang panel surya di atap bis ini masuk akal memang, tapi perlu kita lakukan kajian terkait dengan hal ini. C40 misalnya sedang melakukan kajian tentang pengalaman ini di kota Mumbai, di mana mereka melakukan kajian kelaikan di depo bis umum untuk menganalisis potensi atap surya dan seberapa banyak listrik yang bisa dihasilkan. Dan saya yakin kajian kelaikan terkait dengan panel surya ini diperlukan alih-alih kita langsung memasang tanpa informasi di awal. Dan kita juga tidak tahu ya dampak terhadap berat dari bis ini ya, mungkin justru akan membuat konsumsi energi menjadi lebih boros. Kita perlu analisa ya. Dan betul sekali kita membahas tentang listrik, kita harus pikirkan dari mana listriknya ini datang, tapi di saat yang sama dampak di luar energi ini juga sangat signifikan ya. Kita hampir habis waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya akan merangkum beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Mungkin nanti di komentar penutupan Anda bisa sampaikan pertanyaan terkait dengan gender, apa yang terjadi terkait dengan pendidikan gender dan kesetaraan
yang kita lakukan di dalam proses ini, dan juga kita juga bisa bicara mengenai transisi yang adil dan tantangan untuk mengharmoniskan berbagai pemangku kepentingan. Dan tadi Anda sampaikan sudah, Pak Rohan, terkait dengan pembagian data, bagi dunia data, digitalisasi. Ada juga pertanyaan terkait dengan branding, sosialisasi, pendidikan yang ditanyakan, dan juga pertanyaan-pertanyaan teknis terkait dengan bagaimana cara kita memasang depo pengecasan ini. Tapi ini sangat teknis sekali ya. Silakan berikan pidato penutupan, hal-hal inspiratif yang bisa kita rangkum. Saya akan persilakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan komentar. Saya akan mulai dengan Bu Valencia, dan kita berputar nanti kembali ke Pak Rohan. Thank you. So, Baik, terima kasih Bu Emi. Dari sisi saya, target pemerintah sangat penting sekali untuk bisa mengakselerasi transportasi, untuk bisa memfasilitasi transisi transportasi publik menjadi listrik, tapi pemerintah perlu memikirkan juga dukungan yang diperlukan dari sisi kerangka peraturan dan juga dari sisi pembiayaan untuk bisa mempercepat proses pembiayaan ini, dan kemudian kita bisa menggunakan transisi bis listrik ini sebagai momentum untuk meningkatkan inklusivitas atau aksesibilitas dari transportasi umum. Terima kasih. Silakan Pak Diogo. Beliau terputus. We might need to skip Diogo. Mungkin kita lewatkan dulu Pak Diogo. Baik, Pak Rohan. Saya rasa Froze for a minute. All right. ya, Anda tadi terputus. Silakan Pak Diogo dan kemudian Pak Rohan. Silakan. Sorry. No, I was Yes. about to mention Ya, saya hanya ingin sampaikan tadi di tim kami kita mulai diskusi tentang bis listrik, kita punya keraguan ya. Ini benar-benar bisa nggak sih? Apakah ini nyata? Dan di awal dulu ini tampak seperti tujuan yang nggak mungkin bisa kita capai. Nggak mungkin bisa kita capai sekarang. Tapi ini sekarang menjadi kenyataan. Dan kita mulai menikmati manfaat dari menyeberang ke bis listrik. Dan saya lihat di komentar ada pertanyaan, kita harus pasang panel surya di terminal, di depot. Dan sebenarnya konsumsi bisnya ini memang lebih tinggi dari pasokan yang ada. Kita juga memasang panel surya, tapi yang lebih penting lagi kita pikirkan adalah untuk menjadi bagian dari hidup mereka, yang masyarakat menjadi pengguna dari sistem kita. Dan apa yang kita pikirkan di masa yang lampau, wah ini masih jauh dari sekarang, bahwa transisi yang adil ini masih jauh dari sekarang, itu bisa diatasi dengan menyadarkan masyarakat bahwa ya, semua orang menjadi bagian dari perjalanan ini terjadi hari ini, dan transisi energi ini sudah mulai mempengaruhi hidup kita secara lebih positif, dan kita bisa berpikir tentang bagaimana kita bisa maju ke depan bersama-sama dan mendorong semua pihak untuk turut mendukung proses yang lebih lestari ke masa yang akan datang. Dan itulah yang saya sampaikan ke tim saya. Tugas kita adalah ini, memberikan inspirasi pada semua masyarakat untuk turut semangat terkait dengan proses transisi energi menjadi lebih bersih ini. Ya, saya ingin mendukung juga pernyataan Pak Diogo bahwa transisi yang adil itu nyata, dan memang betul bis listrik ini bisa menjadi jauh lebih efektif dibandingkan bis dengan BBM, dan untuk membuatnya lebih nyata, kita bisa memanfaatkan digitalisasi sebagai salah satu pendukung proyek-proyek elektrifikasi bis umum supaya menjadi sukses, terutama dalam upaya untuk memperluas cakupannya. Jadi penting bagi semua pihak berwenang di sektor transportasi untuk mulai mempertimbangkan sedari awal peran dari teknologi digital ini. Dan
yang kedua, kecepatan dari transisi ini penting sekali. Pemerintah, regulator, dan operator harus memikirkan tentang bagaimana proses administratif yang ideal bisa dirancang. Biaya administratif tadi Bu Financia menyampaikan proyek ini dimulai dari 2020 dan baru beroperasi di tahun 2021. Ada biaya administratif yang cukup besar di mana semua pihak termasuk sektor swasta dan pihak pemerintah harus membelanjakan subsidi dalam kegiatan ini. Jadi harus kita identifikasi bagaimana caranya kita bisa mengurangi biaya administratif ini dan juga menghemat waktu yang diperlukan. Dan ada beberapa pengalaman juga di India yang menunjukkan bagaimana ini bisa dicapai dengan berbagai pendekatan, tapi kita perlu mempercepat langkahnya dan juga menggunakan teknologi digital untuk membantu proses ini. Terima kasih semuanya. Dan kalau boleh saya rangkum semuanya, menarik sekali bahwa target kita bisa memupuk harmonisasi berbagai pihak, dan kita harus mulai berpikir tentang orang di belakang sistem dan di sekitar sistem dan bagaimana transisi ini memberikan dampak pada hidup semua orang, dan kita berpikiran bagaimana transisi yang adil ini juga bisa menjadi platform untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi, membuat hidup masyarakat menjadi lebih baik karena transportasi yang menjadi lebih bersih, lebih cepat, lebih sunyi, dan sebagaimana kita baca di komentar dan Diogo komentar tadi bahwa kita sebenarnya bekerja untuk sesuatu yang sangat nyata, masyarakat dan planet, dan transisi yang adil ini nyata dan kita berada di situ. Perjalanan ini adalah menuju ke sana. Terima kasih untuk webinar yang sangat inspiratif ini. Saya belajar banyak sekali, dan sejak bekerja di ITDP saya senang sekali untuk bisa mempelajari berbagai aspek tentang hal ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk berkenan untuk ada di sini walaupun waktunya lebih panjang dari jadwal. Terima kasih untuk Diogo, Financia, Rohan, dan Amy, dan terima kasih teman-teman peserta untuk berpartisipasi termasuk menyampaikan pendapat tentang bahasa apa yang harus disediakan oleh ITDP di masa yang akan datang. Dan saya ingin sampaikan juga di webinar selanjutnya tanggal 24 yang nanti akan ada pidato kunci Kota Paris sebagai salah satu pemenang penghargaan ITDP, dan linknya ada di chat box. Silahkan datang nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi, dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semua pembicara, luar biasa sekali malam ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.